Baik, karena sebelumnya ada beberapa kesalahan dalam pengerjaan soal, maka video ini saya upload ulang dan kita jelaskan ulang mengenai contoh kasus dalam PPH 24. Sebelum mengerjakan soal, mari kita baca dulu informasi-informasi yang tertera di soal tersebut. PT Diamond in the Sky yang berkedudukan di Jakarta dalam tahun 2019 memperoleh penghasilan sebagai berikut. Dari negara Amerika memiliki laba neto 7 miliar dengan tarif pajak berlaku 30%. Dari negara Australia memiliki laba neto 5 miliar dengan tarif pajak berlaku 20%. Dan dari negara Uzbekistan memiliki rugi neto 2 miliar dengan tarif pajak berlaku 25%. Sedangkan untuk penghasilan dalam negeri, untuk area Jawa, perusahaan memiliki laba neto 8 miliar 500 juta, di mana di dalam penghasilan ini ada penghasilan dari undian yang bersifat final sebesar 500 juta. Kemudian ada juga penghasilan dalam negeri dari area Sumatera yang memperoleh rugi neto sebesar 1 miliar 500 juta. Nah, yang akan ditanyakan dalam soal ini adalah berapa jumlah PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan dan berapa nilai pajak penghasilan yaitu PPh 21 badan yang terutang. Seperti yang kita tahu bahwa untuk mengerjakan PPh pasal 24 ini ada 6 cara. Anda bisa lihat di tayangan-tayangan sebelumnya ya. Tapi dalam pengerjaan soal juga saya akan memaparkan. Nah, langkah yang paling pertama adalah mencari penghasilan kena pajak, di mana penghasilan kena pajak ini adalah penghasilan neto dalam negeri ditambah penghasilan neto luar negeri. Yang perlu menjadi catatan adalah kerugian. Jika dalam negeri mengalami kerugian, di sini maksudnya adalah penghasilan dalam negeri, maka ruginya dapat diperhitungkan sebagai pengurang PKP. Tapi kalau misalnya penghasilan luar negeri yang mengalami kerugian, maka ruginya tidak dapat diperhitungkan dalam pengurangan PKP. Oke, kita rinci satu persatu ya. Penghasilan dari Amerika memiliki laba 7 miliar. Penghasilan dari Australia memiliki laba 5 miliar. Sedangkan penghasilan dari penghasilan dari Uzbekistan itu memiliki rugi, jadi tidak dimasukkan karena tidak boleh diperlakukan sebagai pengurangan. Kemudian penghasilan dari area Jawa. Nah, ini yang perlu diingat. Ketika penghasilan atau laba memiliki unsur pendapatan yang telah dikenakan pajak final atau yang telah dikenakan pajak tersendiri. Kalau pajak final misalnya undian, kemudian dividen untuk orang pribadi, banyak ya, PPh 26 juga. Nah, kalau misalnya pajak yang dikenakan tersendiri misalnya untuk PPh pasal 23 atau PPh pasal 22. Nah, jenis penghasilan seperti itu harus dikeluarkan dari laba. Jadi, dalam hal ini karena penghasilan area Jawa ini ada 500 juta terdiri dari penghasilan undian, maka harus dikeluarkan dari nilai laba. Caranya adalah dikurangkan. Berarti penghasilan area Jawa ini 8 miliar 500 juta dikurangi 500 juta. Maka penghasilan bersih untuk area Jawa adalah 8 miliar. Kemudian penghasilan area Sumatera. Nah, karena ini adalah rugi penghasilan dalam negeri, maka boleh dijadikan pengurang. Sehingga jika ditotalkan, penghasilan Amerika, Australia, Jawa, dan Sumatera adalah 18 miliar 500 juta. Ini yang disebut dengan langkah pertama ya. Total PKP dari PT Diamond in the Sky adalah 18 miliar 500 juta. Langkah kedua adalah mencari pajak penghasilan terutang.
Untuk PPh terutang, jika WP-nya adalah WP badan, maka tarifnya 25%. Ini ada di materi PPh 21. Tapi jika WP-nya orang pribadi, maka tarifnya adalah mengikuti pasal 17, yaitu 5, 15, 25 dan 30. Maka PPh terutang dalam hal ini adalah 25% dikali total penghasilan, yaitu 18.500.000. Maka untuk PPh terutang PT Diamond in the Sky adalah 4.625.000.000. Oke, langkah ketiga adalah mencari pajak yang telah dibayar di luar negeri. Kalau mencari step 3 ini, Anda perlu tahu berapa persen pajak yang berlaku di luar negeri dan berapa penghasilan dari luar negeri tersebut. Dalam hal ini, Amerika tarif pajak berlakunya 30%, sedangkan laba netonya 7 miliar. Maka nilai pajak luar negeri adalah 2.100.000.000. Ini tinggal dikalikan ya. Kemudian Australia itu pajak berlakunya 20%, sedangkan penghasilannya 5 miliar. Maka pajak yang dikenakannya adalah 1 miliar. Untuk Uzbekistan, karena dia rugi, maka tidak dikenakan pajak penghasilan. Baik, selanjutnya adalah step keempat. Step keempat adalah mencari kredit pajak luar negeri masing-masing negara. Nah, ini adalah catatan ketika perusahaan memiliki penghasilan dari berbagai negara, bukan hanya satu negara atau dua negara. Misalnya, perusahaan induknya ada di Indonesia, terus cabangnya ada di Amerika. Itu berarti cuma 2 negara. Tapi kalau misalnya perusahaan induknya di Indonesia, cabangnya ada di Amerika, Australia, Afrika, atau negara-negara lainnya, maka penghasilannya tidak boleh digabungkan. Menghitung PPh 24-nya juga tidak boleh digabungkan, tapi dihitung masing-masing. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah penghasilan luar negeri dibagi total penghasilan dikali PPh terutang atau PKP. Kita contohkan untuk KPLN Amerika. Penghasilan Amerika adalah 7 miliar, sudah ada di soal ya. Dan total penghasilannya adalah 18.500.000.000. Ini ada di step awal. Kemudian dikali PPh terutang, ada di nomor step 2, yaitu 4.625.000.000. Tinggal dikalikan, maka hasilnya adalah 1.750.000.000. Mudah ya. Nah, selanjutnya adalah untuk penghasilan Australia. Total penghasilannya 500 juta dibagi untuk penghasilan Australia, adalah 5 miliar. Sedangkan total penghasilannya adalah 18.500.000.000. Maka ini tinggal dikalikan 4.625.000.000. Ini ada di step 2 ya. Maka penghasilannya adalah 1.250.000.000. Siapa tahu saya ada kesalahan, Anda boleh mengecek ulang ya, tapi caranya adalah seperti ini. Setelah ketemu masing-masing kredit pajak luar negeri, maka step yang kelima adalah mencari berapa maksimal kredit pajak yang diperbolehkan. Gimana caranya? Caranya adalah membandingkan pajak yang telah dikenakan di luar negeri, yaitu poin 3, dan kredit pajak luar negeri, yaitu poin 4. Jadi step yang ketiga nih dan step yang keempat ini dibandingkan dan diambil nilai yang paling kecil. Nilai yang terkecil tersebut itu diakui sebagai kredit pajak maksimal. Kita masuk aja ya ke contoh. Kredit pajak yang diperbolehkan untuk negara Amerika yaitu 1.750.000.000. Kenapa? Karena kredit pajak luar negeri ini nomor 1 kodenya yang dikenakan di luar negeri itu lebih besar daripada kredit pajak yang dihitung berdasarkan PPh pasal 24. Maka ini bandingkan nih yang kode 1 dengan kode 1.
Ternyata yang terkecil adalah 1.750.000.000. Jadi yang boleh dikreditkan adalah 1.750.000.000. Kemudian untuk negara Australia yang boleh dikreditkan adalah 1 miliar. Kenapa? Karena 1 miliar ini kode 2 itu lebih kecil daripada 1.250.000.000. Maka yang boleh dikreditkan adalah 1 miliar. Karena kita sekarang sudah tahu masing-masing negara berapa nilai maksimal kredit pajaknya, maka boleh dijumlahkan. Jadi jumlah kredit pajak maksimal adalah 1.750.000.000 ditambah dengan 1 miliar, jadi 2.750.000.000. Selanjutnya, step yang terakhir adalah mencari nilai pajak terutang yang masih harus dibayar. Gimana caranya? Yaitu dengan mengurangkan pajak terutang, ada di step 2 ini ya, 4.625.000.000 dikurangi dengan kredit pajak maksimal, ini ada di poin 5, 2.750.000.000. Maka PT Diamond in the Sky itu yang tadinya punya pajak sekitar 4 miliar, karena ada kredit pajak 24 yaitu 2.750.000.000, maka kewajiban perusahaan hanya perlu membayar 1.875.000.000. Nah, ini yang dinamakan dengan kredit pajak luar negeri PPh pasal 24. Jadi ketika perusahaan punya cabang di berbagai negara, tidak perlu khawatir dikenakan pajak berganda, karena pajak yang dikenakan di luar negeri itu boleh dikurangkan terhadap pajak penghasilannya dengan catatan mengambil nilai terkecil pajak yang dikenakan di luar negeri dengan pajak atau dengan kredit pajak luar negeri PPh pasal 24. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Kalaupun masih ada pertanyaan, Anda boleh tanyakan langsung kepada saya melalui Google Classroom atau melalui personal chat di WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.